gue akan membandingkannya menurut 4 aspek. Keduanya memiliki fitur altimeter. Nah, apa aja perbedaannya? Langsung kita cek ya. Halo Travelers, balik lagi sama gue Andrew Siamo dari W.Adi atau WR Indonesia. Di produk battle kali ini gue akan membandingkan Sportwatch Suunto 5 dibandingkan dengan Coros Pace 2 yang udah banyak diminta banget untuk di-review di YouTube-nya WIA Official. Nah, apa aja perbedaannya? Langsung kita cek ya. Sebelum lanjut, jangan lupa untuk klik like, subscribe, dan tombol loncengnya karena setiap hari Rabu dan Jumat bakal ada video-video review lainnya yang gak kalah seru. Seperti biasa di produk battle, gue akan membandingkannya menurut 4 aspek, yaitu yang pertama desain atau looks-nya, yang kedua feature-featurenya, yang ketiga itu battery and durability, yang terakhir itu kayak ease of use, gampang nggak dipakainya atau nggak comfortable nggak dipakainya. Nah, kebetulan untuk menguji semua 4 aspek ini, gue coba kedua jam ini pertama untuk lari, terus gue juga coba untuk nge-gym, untuk berenang, dan trekking. Kemarin gue sempat ke daerah Sukabumi untuk mencoba beberapa hal terkait fitur trackingnya atau nggak kegiatan trackingnya. Langsung kita cek ya. Kalau dari desain, untuk Coros Pace 2 memiliki ukuran 42 x 42 x 11,7 mm, sedangkan Suunto 5 lebih besar 46 x 46 x 14,6 mm. Dan untuk desainnya di sini Coros Pace 2 menggunakan bahan fiber reinforced polymer untuk cover dan bezelnya dengan strap silikon atau nilon. Kalau yang gue pakai ini sekarang yang silikon, membuat looknya sangat sporty dan modern. Sedangkan untuk Suunto 5 sendiri menggunakan material stainless steel untuk bezelnya dan case materialnya dari glass fiber reinforced polycarbonate dengan strapnya juga silikon, sehingga terlihat dari ukuran dan bahannya untuk Suunto 5 ini terlihat lebih maskulin dan memang agak bulky ya kalau lu bisa lihat di sini. Sedangkan untuk berat si Coros Pace 2 ini cukup ringan, yaitu kurang lebih 30 gram, sedangkan Suunto 5 itu adalah 66 gram. Terasa ringan untuk Sportwatch, apalagi saat berlari, bakal terasa ringan banget. Dan nggak heran sih, si Coros ini didaulat sebagai Sportwatch terenteng di dunia. Karena kalau misalnya lu pakai yang Velcro itu semakin enteng, seingat gua itu beratnya di bawah 30 gram, sekitar 26 atau 29. Nah, mungkin nanti ditampilin aja ya di teks yang exactnya berapa kalau misalnya lu pakai nilon strap. Untuk resolusi layarnya, Coros Pace 2 lebih cerah dibandingkan Suunto 5, yaitu dengan 240 x 240 pixel dilapisi screen Corning glass, sedangkan Suunto 5 hanya 218 x 218 pixel dengan material screen yang terbuat dari mineral kristal. Keduanya memiliki layar berwarna yang dapat redup untuk memaksimalkan battery life dari kedua jam ini. Sayangnya, untuk menyalakan layar Suunto 5 masih harus dipencet-pencet, sedangkan si Coros Pace 2 terasa lebih modern ya karena tinggal lu tilt up, dia akan menyala layarnya. Untuk mode always on, keduanya memang selalu mode always on karena pengalaman gue memang kalau yang namanya Sportwatch itu kayak misalnya kayak Garmin Instinct dan jam-jam Sportwatch lainnya, memang mereka selalu always on. Untuk tombolnya di sini Coros Pace 2 memiliki digital crown di samping kanan atas dan satu tombol di bawahnya, sedangkan Suunto 5 dikelilingi oleh 5 tombol, 3 di bagian kanan dan 2 di bagian kiri. Nah, kita bahas dulu yang si buttonnya Coros Pace 2 ya. Ini kalau misalnya lu mau unlock, tinggal lu putar aja seperti ini. Dan kalau misalnya udah ke-unlock, misalnya lu mau pencet crown-nya itu, crown-nya bisa dipencet, lu bisa langsung lihat mode-mode olahraganya, setting, sistem, training plan, AI trainer, dan macam-macamnya. Tinggal lu pilihnya lagi ya, tinggal lu pencet sekali lagi si crown-nya. Dan kalau misalnya lu mau back itu lu tinggal kayak pencet tombol kanan bawah ini. Dan kalau misalnya lu mau kayak ke shortcut ke setting, tinggal ditahan aja tombol kanan bawahnya dan lu bisa lihat di sini langsung ada pengaturan-pengaturan kayak misalnya satellite signal, stopwatch, timer, alarm, dan pengaturan lainnya gitu. Coros Pace 2 untuk melihat health stats-nya itu dengan scroll aja ke bawah. Bagaimana dengan si Suunto 5? Nah, si Suunto 5 ini tinggal lu pencet bagian kanan atas itu langsung untuk mengakses exercise. Jadi ini seperti kayak scroll atas scroll bawah sebenarnya. Ini fungsi dari si button kanan paling atas dan kanan paling bawah. Kalau misalnya lu sudah pencet yang button atas. Dan kalau misalnya tombol kanan tengah itu gunanya untuk melihat kayak jadwal hari ini tuh mesti ngapain sih. Oh, ini latihan hari ini gitu misalnya. Dan kalau misalnya udah, lu juga
bisa scroll ke bawah itu untuk melihat message yang ada di HP lu yang sudah terkoneksi dengan si Suunto 5. Jadi konsepnya tetap kayak kita scroll ke bawah, dan kalau misalnya udah dengan si opsi tombol tengah itu kita mundur lagi dengan tombol kiri, dan kalau misalnya kita pencet yang kanan bawahnya aja langsung keluar health stats-nya. Lo bisa lihat ada steps dan macam-macam ya. Dan kalau misalnya tombol back-nya itu ada di bagian kiri bawah. Nah, kalau gue tarik kesimpulan, kalau dari segi desain atau looks, menurut gue sih, ya namanya kalau desain itu kan selera ya, tapi gue akan coba kasih gambaran dari perspektif lebih cocok untuk gender apa gitu. Kalau misalnya si CoroSpace 2, menurut gue lebih cocok untuk wanita karena pertama dia enteng dan bentuknya itu nggak terlalu intimidatif, jadi diameternya itu pas lah untuk tangan-tangan wanita. Dan kalau misalnya Suunto 5 ya mungkin kalau cowok-cowok yang pengen jam yang lebih feminim dikit dan terlihat kayak rugged ya, menurut gue mendingan lu pilih si Suunto 5, karena kalau pilih ini takutnya kekecilan buat lu. Tapi depends, kalau lu lebih pilih buat jam ini untuk kebutuhan lari mungkin bisa juga untuk cowok, tapi kalau misalnya lu juga mempertimbangkan design and looks yang bisa dibawa-bawa untuk jalan-jalan juga selain buat olahraga, mungkin si Suunto 5 ini lebih cocok buat lo. Oke, untuk ngomongin features-nya, gue bagi ke dalam 4 bagian. Pertama, gue bandingkan dulu health features-nya. Yang kedua itu navigation features-nya. Yang ketiga itu sport and performance features. Dan yang terakhir itu smart features-nya. Nah oke, langsung kita mulai, kita bahas dulu si health features-nya ya. Untuk heart rate detector-nya, berdasarkan pengalaman gue, si Suunto 5 ini pergerakannya tuh lebih dinamis. Lo bisa lihat ini kayak sering banget ganti-ganti. Sedangkan untuk si Pace 2 itu si BPM-nya itu kayak walaupun udah gua setting pendeteksiannya secara real time instead of per 10 menit, karena defaultnya by the way ini mereka menyeting per 10 menit untuk mendeteksi denyut jantungnya itu untuk faktor durasi baterai yang lebih panjang. Nah tapi tetap aja si Suunto 5 ini gue ngelihatnya datanya lebih sering berubah-ubah layaknya denyut jantung dibandingkan si Pace 2 gitu. Dan gue bakal kasih lihat gimana heart rate-nya in average kalau misalnya setelah lu beraktivitas, misalnya kayak gue nih abis lari. Di Suunto 5 sih sebenarnya sama ya kayak si CoroSpace 2 ini. Di Suunto 5 ini 158 BPM average heart rate gue, sedangkan di CoroSpace 2 ini 157. Jadi kayak overall kalau dalam hal heart rate setelah olahraga gue temukan memang ini kayak nggak terlalu jauh beda sih, paling beda 1-3 BPM antara satu sama lain. Untuk kedua jam ini baik Suunto 5 atau Pace 2 memiliki pengukuran steps. Nah gue bakal tes kalau kita naik mobil apakah stepsnya itu ngaco dalam artian malah bertambah atau enggak kuantitasnya ya. Kita mulai dari Suunto 5 ini lu lihat 736, dan sekarang si Pace 2 sekarang 754. Jadi Pace 2 754 dan si Suunto 5 ini 736. Seperti yang tadi gue bilang, sebelum gue nyetir dikit itu tadi stepsnya itu 736 di Suunto 5, sekarang dia naik 4 steps. Ya berarti ada ketidakakuratan sedikit ya, dari 736 ke 740, jadi kayak ada 4 steps yang mestinya nggak ada. Sedangkan untuk di Pace 2 ini banyak banget. Tadi kalau lo ingat ini sekitar 754, sekarang jadi 800, jadi kayak memang nggak ada yang 100% akurat, tapi yang paling nggak akurat dalam pengetesan kali ini untuk urusan steps yaitu si Pace 2, karena jauh banget stepsnya bertambah dibandingkan ya aslinya tadi mulainya, karena kan gue cuma naik mobil, musiknya kan nggak naik sama sekali. Sedangkan untuk pencatatan kalori, gue melihat kalau misalnya abis gue olahraga, si Suunto 5 ini punya kecenderungan untuk mendeteksi keluarnya kalori lebih besar dibandingkan si CoroSpace 2. Nah misalnya ya, di kegiatan yang masih sama tadi setelah gue coba kasih lihat lu heart rate setelah gue lari, di lari yang sama ini kalorinya keluar 1233 untuk si Suunto 5. Sedangkan si Pace 2 hanya 863. Nah, berdasarkan temuan gue memang setelah gue beraktivitas kayak misalnya lari atau nggak sempet trekking, si Suunto 5 ini selalu punya kecenderungan untuk memberikan skor atau nggak pencatatan kalori yang lebih besar dibandingkan si CoroSpace 2. Sedangkan untuk health feature yang berkaitan dengan sleep tracking, si Suunto 5 menurut gue lebih nyaman ya, karena dia bisa mendisplay datanya secara gamblang di jam. Sedangkan kalau si CoroSpace 2 itu hanya ada di aplikasi. Nah kita lihat ya, yang ada di jam nih di Suunto 5 dari awal langsung dikasih lihat durasi
tidurnya, yaitu si 4 jam 2 menit ini. Kalau menurut pendapat gua, menurut perasaan sih, ini cukup tepat ya di saat gua tidur ya. Memang gua hari ini tidurnya cuma sekitar 4 jaman gitu. Dan dia bakal kasih tahu kayak, oh lu minus nih 3 jam 58 menit dari target, karena kan tidurnya itu total 8 jam ya. Kita lihat lagi detailnya. Di sini ada yang kayak lilin-lilin ini, grafik lilin itu maksudnya pas gue pakai itu makanya ada grafiknya. Dan kalau nggak misalnya gue pakai itu pasti kayak kosong gitu. Nah kalau misal mau lihat lebih detail lagi, tadi kan katanya kan 4 jam, oh dianggap poor nih, kayak kurang tidur. Oke, bisa dikasih lihat lagi detailnya. Sleep quality-nya tuh 42%. Average heart rate-nya selama kita tidur, detak jantung sama tidur itu 60 BPM. Fall sleep-nya jam berapa? Ini cukup tepat loh, woke up-nya 5.44, itu yang juga yang gue rasakan. Deep sleep-nya sekitar 45 menit. Jadi itu untuk detail dari sleep-nya, lu bisa lihat lagi di sini nih, average heart rate-nya selama tidur. Bisa juga dibandingkan dengan yang kemarin, 57 BPM, kalau misalnya mau dicek detailnya. Dan untuk Coros yang seperti tadi gue bilang, dia di jamnya itu gue entah kenapa, padahal kan dia kan nge-tracking ya, tapi dia tidak bisa mendisplay datanya seperti si Suunto 5. Entah setidaknya kan kalau tadi Suunto 5 bisa kayak kasih lihat durasi dan kualitas dari tidurnya, tapi kalau si Pace 2 ini hanya bisa diperlihatkan di aplikasi, dan aplikasinya juga menurut gua sih masih perlu banyak pengembangan ya, karena kalau bisa lu lihat di sini ini kayak ada durasi tidurnya ya kurang lebih sama lah ya yang kayak tadi si Suunto 5. Memang gua ngerasanya max 4 jam dapat tidurnya, dan kalau dipencet akhirnya lu mesti kayak semacam nonton Netflix gitu, lu miringin. Di sini juga ada deep sleep, light sleep, awake, terus total sleepnya cukup oke. Dan ya udah sih, begini aja kalau menurut gua secara user experience tuh sayang banget. Pertama dalam hal di jam itu nggak ditampilkan, dan yang kedua ya harus diakui aplikasi si Coros ini kalau gue komenin khususnya untuk bagian sleep tracking masih banyak pengembangan yang perlu dilakukan. Dan untuk pendeteksian stres hanya dimiliki oleh si Suunto 5, tapi seperti yang gue selalu sebutkan di video-video sebelumnya, jangan anggap ini secara mentah-mentah, hanya jadikan sebagai kekeran aja. Jadi lu juga nggak jadi stres lah intinya, karena lu bisa lihat sendiri di sini gue terdeteksi sebagai kondisinya stres gitu, padahal gue sih ngerasa biasa aja. Dan si stres ini tuh di tab yang sama kalau lu pencet itu ada namanya resources, secara lengkapnya itu body resources. Nah body resources itu di Suunto 5 itu sama seperti kayak body battery yang ada di jam-jamnya Garmin gitu, cuman beda penamaannya aja, dan ini si body resource gitu. Body resource gua 40%. Nah ini lu bisa ngelihat ada lilinnya yang grafik lilinnya lebih terang, itu karena gua kan tidur ya, jadi kan terrecharge gitu. Jadi moderate biasa aja, kondisinya 40% gitu. Nah sedangkan kalau misalnya untuk si Coros memang nggak ada untuk semacam kayak stress detektornya. Tapi kalau untuk yang setara mungkin ya mirip lah ya, mungkin nggak bisa dibilang setara, yaitu dia memiliki stamina yang dimana lu bisa lihat di AI trainer, dan lu bisa lihat ini staminanya udah 100% fully recovered gitu. Jadi memang ada perbedaan ya antara penghitungan si Coros Pace 2 dengan si Suunto 5. Di satu sisi body resource gua dianggap si Suunto 5 itu 40%. Karena mungkin gue kurang tidur kan kalau misalnya lu udah lihat tadi data sleep tracking gue. Dan kalau misalnya si Pace 2 100%, mungkin ada metodenya yang sedikit berbeda gitu. Mungkin karena terakhir gue memang workoutnya itu sekitar 2 hari atau sehari yang lalu, gue agak lupa. Mungkin dia memperhitungkannya berdasarkan itu. Jadi makanya stamina gue 100% dan kondisinya fully recovered kalau di Coros Pace 2. Keduanya memiliki VO2 max, tapi dalam hal penyajian datanya sedikit berbeda. Nah kalau misalnya si Suunto 5 itu bisa langsung dicek setiap kita selesai workout, dan kalau misalnya lagi nggak workout, lu lagi pengen lihat aja, lu bisa ngelihat langsung di bagian health stats. Itu salah satunya ada tulisan fitness level
fair. Nah, itu sebenarnya sudah mencakup data dari VO2 max lu gitu. Dan bagaimana dengan si Coros Pace 2 yang seperti gue bilang dia tidak bisa dilihat di jam, tapi lihatnya di aplikasi, di mana lu bisa lihat di bagian fitness index itu ada VO2 max-nya 41. Jadi kalau berdasarkan temuan gue, VO2 max gue tuh yang dibaca di Pace 2 sama di Suunto 5 itu sama. Dimana kalau si Suunto 5 ya 41,5, ini 41 di Pace 2. Dan fitness levelnya ya bayangannya itu kondisi kefitannya gue. Kalau tadi kan si Suunto 5 nganggep gue kondisinya itu fair ya. Tapi kalau di sini ini agak lebih rendah, yaitu 25,2. Kalau menurut penjelasannya dari Pace 2, kalau misalnya lu pencet I ini, itu merupakan fitness level itu merupakan kombinasi antara VO2 max lu, lactate threshold, dan workout efficiency lu gitu. Kesimpulan gue kalau ngomongin health features dari kedua smartwatch ini, baik Suunto 5 atau Pace 2, sebenarnya masing-masing punya kelebihan dan kekurangannya. Pertama-tama kalau misalnya dari heart rate, gue ngerasa, mungkin tadi kan lu udah dengar, gue ngerasa ini si Suunto 5 ini, gue bisa melihat data denyut jantung gue yang lebih dinamis. Karena kan gue lumayan yakin, walaupun gue juga nggak ada alat pembandingnya lagi sih, tapi kalau denyut jantung kan mestinya dinamis ya. Sedangkan kalau misalnya si Pace 2, walaupun gue udah setnya track all the time, itu tidak sedinamis Suunto 5. Itu untuk heart rate ya. Dan yang kedua, kalau untuk kalori, gue agak ragu dengan si Suunto 5 sebenarnya, karena si Suunto 5 tuh selalu merekamnya tuh selalu berlebih, kayak di saat di sini 800, di sini kayak sekitar 1200-an. Dan kalau misalnya untuk steps, lu bisa lihat sendiri agak lebih reliable si Suunto 5, walaupun nggak presisi amat. Tadi kan gue coba buat naik mobil, yang ini setidaknya ketidakakuratannya cuma nambah sekitar 4-5 steps, sedangkan kalau ini jauh banget gitu. Jadi kalau lu perlu suatu smartwatch yang untuk bantu count steps lu, ini agak kurang reliable ya untuk steps. Dan kalau misalnya untuk VO2 max, sebenarnya untuk keduanya gue temukan itu sama ya datanya buat gue pribadi, cuman perkara pendisplayannya aja, yang dimana kalau misalnya di Coros ini hanya di aplikasi, sedangkan kalau di sini gue bisa ngeliat itu langsung di bagian health-nya. Untuk GPS system, baik Suunto 5 atau Coros Pace 2 memiliki beberapa pilihan, dan bedanya kalau misalnya di Coros Pace 2 itu Galileo masih menyusul ya. Oke, sekarang gue bakal kayak kasih lihat log on time GPS atau seberapa lama kedua jam ini, baik Suunto 5 atau Pace 2 dalam menerima GPS ya. Kita nyalain dulu, kita lihat. Oke, ini kayaknya langsung dapet ya. Kalau bisa lihat di sini, nggak ada masalah. Kita coba mulai aja langsung. Biasanya tuh kalau misalnya si Suunto 5 baru rewel, nggak ada GPS. Kalau misalnya GPS-nya dia belum dapat, tapi kita udah mulai. Nah, tapi kalau misalnya kita bisa mulai kayak gini, artinya GPS-nya tuh udah bisa didapatkan oleh si jam. Jadi cukup cepat ya. Sekarang gue bakal kasih lihat seberapa lama waktu yang diperlukan si Pace 2 untuk mendapatkan GPS ya, atau log on time GPS. Oke. Start. Oke, masih acquiring, lo bisa lihat. Oke. Cukup cepat ya. Dan untuk mengecek keakuratan dari GPS baik untuk si Suunto 5 dan Coros Pace 2 biar adil, gua akan mengimport data GPS-nya dalam format GPX. Nah, pertama-tama lu harus ekspor dulu dari kedua aplikasi baik si Suunto ataupun si Coros. Nah, pertama-tama nih si Suunto. Yang ribetnya kalau menurut gua si Suunto ini cara ekspornya tuh nggak bisa langsung direct, dimana lu harus buka dulu aktivitasnya, dalam hal ini running ya. Gua running, lu bisa lihat di sini, dan lu harus save route-nya dulu. Kalau misalnya udah save route-nya, bakal muncul di halaman root ini. Nah, tadi gue sebelumnya udah sempat gue save, gue namain si 916K root, dan ini ada tombol seperti kayak share, dan lu harus copy, dan setelah lu copy lu harus buka apapun browser lu ya. Dalam hal ini gue pakai si Google Chrome, dan lu bisa lihat Chrome pasted from Suunto, dan bakal muncul download. Jadi menurut gue agak gimana ya, terlalu ribet sih untuk sekedar mengekspor sebuah data GPS dalam format GPX. Nah, lu bandingin ya dengan pengalaman gua dengan si aplikasinya Coros kalau ingin menge-share hal yang sama. Nih gua kasih lihat di sini, udah gua buka
Ini lari yang sama, ini tanggalnya lu bisa lihat itu 1 Februari juga. Tinggal pencet kanan atas, bisa langsung lu ekspor data, lu pilih nih mau fit, TCX, GPX, KML. Jadi sebenarnya nggak perlu gua save route-nya dulu, bisa gua save, tapi nggak perlu gua save kalau cuman pengen ekspor. Gue pilih GPX, udah, nanti lu mau ke mana kirimnya. Tadi gue udah save keduanya, gue bakal save kedua aktivitas, baik dari Suunto maupun dari Coros, dan gue masukin juga data tracking gue kemarin yang gue sempat ke Sukabumi, langsung kita bandingin ke Google Earth. Nah sekarang gue udah masuk ke Google Earth setelah tadi gue mengimport data-data aktivitas gue dari Suunto 5 dan Coros Phase 2. Dimana gua mau kasih lihat lu pertama kali ini data lari dulu, nanti setelah itu data tracking gua. Nah ini yang muncul pertama, gua munculin ini. Nah lu lihat ya, angka-angkanya RPT itu banyak, jadi kayak biar nggak bingung, gua zoom sedikit. Ini yang kotak-kotak ini Suunto ya. Lu bisa lihat di sini di Google Earth, ini gua memang ya larinya nggak mungkin di tengah jalan raya ya, ini pasti di pinggir, jadi ya cukup oke. Dan kita bandingkan dengan si Coros ya, gua munculin. Nah dia itu ya nggak jauh-jauh amat ya, emang nggak ada yang presisi kayak ibaratnya kayak tumpang tindih warna birunya, itu kayaknya nggak mungkin. Tapi lu bisa lihat di sini ada sedikit ngaco ya. Ini kalau misal gue kasih lihat itu yang kalau yang kotak-kotak gue mengingatkan ini Suunto 5. Lu bisa lihat di sini gue kan nggak mungkin larinya mencong ya mendadak seperti ini. Oke, seperti yang tadi gue bilang, gue juga mau kasih lihat lu hasil tracking gue di Lembah Purbas itu Gunung Sukabumi. Ini gue tampilin dulu yang Coros ya, karena nggak terlalu rame, nggak terlalu banyak kotak-kotaknya. Dan gue kasih lihat juga, nah yang ada RPT-RPT-nya ini si Suunto. Nah mungkin agak sulit untuk kayak menentukan mana yang lebih akurat, karena kalau tadi lari kan lebih mudah ya. Ya kalau di sini sih mungkin kita bisa ngelihat keakuratannya pada saat tracking kalau dibandingin antara si Suunto 5 dan Coros Phase 2. Ini di sini lu bisa lihat di tengah nih ada kayak semacam beda banget ya jauhnya. Nih antara kalau dulu bisa lihat nih ada si RPT 493 494 panjangnya ini, di seberangnya ini ada datanya si Coros gitu. Dan gua cukup yakin dalam hal ini sih si Suunto 5 lebih akurat ya mestinya ya. Karena kalau yang bawah ini nih kayak jurang sih setahu gua. Tapi itu again gua bisa kurang akurat, tapi inilah setidaknya gua bisa memperlihatkan ke lu memang ada perbedaan antara tingkat akurasi GPS si Suunto 5 dan Coros Phase 2 gitu. Dan untuk altimeter gue langsung mengetes kedua jam ini untuk tracking yang pendek-pendek aja, yaitu di Sukabumi itu ada air terjun kembar, dan gue kasih lihat nanti gimana perjalanan itu altimeternya memberikan data, dan sampai di tempat tujuan yaitu air terjunnya itu temuannya seperti apa. Nah temuannya seperti ini nih. Ada perbedaan yang signifikan dalam hal altimeter. Di sini Suunto 5 itu 12,7 ya. Sedangkan elevasi di Coros ini masih 11,87. Dan kalau kita jalan, yang ini lebih responsif. Ganti-ganti 12,03 turun. Ini lu bisa lihat sendiri masih sama ya, 1187 dari tadi. Padahal gue bergerak ini tadi 1342, lu lihat di sini 1300. Tapi dia suka hilang-hilang, gua nggak ngerti masalahnya apa. Ini 1286 kalau menurut guide-nya lebih mendekati yang ini. Nah, akhirnya dia menurun kayak baru menyesuaikan. Akhirnya yang ini lebih tinggi dibandingkan Suunto 5. Tapi ini elevasinya angkanya selalu muncul, sedangkan kalau misalnya ini ya ini lagi muncul nih, kadang dia juga nggak muncul. Sedangkan untuk perhitungan tekanan udara yang menggunakan barometer itu hanya ada di Coros Phase 2. Nah, lu bisa lihat langsung di jamnya dengan scroll digital crown-nya. Nah, lu bisa lihat di sini seratusan HPA ini. Lu bisa lihat juga dalam interval setiap 10 menit. Sama ya kayak heart rate kan per 10 menit juga gitu. Lalu bisa goyang-goyangin kayak gini, geser-geser. Dan kalau misalnya lu mau melakukan pengaturan, itu tinggal lu
hold di bagian kanan bawah ke sistem, terus lu ke sensor, terus pilih barometer, dan ya lu tinggal bisa atur lah. Ini mulai dari data source-nya, lu bisa atur apakah mau tetap sea level atau station pressure. Gue pribadi kurang paham maksudnya station pressure itu apa. Display range-nya tadi kan per 6 jam terakhir ya, ini bisa diubah jadi 12, 18. Pressure units-nya tadi hectopascal bisa diubah juga, dan storm alert-nya bisa dimati atau dinyalakan, dan baro direction-nya juga bisa diatur-atur, tapi jujur gue belum terlalu mendalami hal ini, tapi yang jelas ini bisa diatur-atur sih barometernya. Dan yang menurut gue sangat berkesan, mengingat nanti gue info harganya di bagian akhir dari segmen video ini. Untuk harga entry level, jadi Pace 2 ini keluaran si Coros ini sebuah jam entry level tapi udah punya barometer. Menurut gue ini hal yang menarik ya, dimana si Suunto 5 yang sebenarnya bukan jam entry level dari si Suunto belum memiliki barometer. Yang ada barometer hanya si Suunto 9 Baro yang harganya pastinya di atas 5 juta lebih. Untuk Coros Pace 2 memiliki temperatur, sesuatu yang tidak dimiliki oleh Suunto 5. Nah, namun biar lebih jelas lagi, suhu yang dimaksud di sini bukan body temperature ya, tapi lebih tepatnya temperatur di sekitaran jamnya. Dan untuk pembacaan yang lebih tepat, ada baiknya dilepas dari pergelangan tangan. Dan gue akan kasih lihat lu ya, coba-coba iseng aja sih ini. Di tangan gua itu 30 derajat suhu sekitarnya. Pastinya ini terpengaruh oleh suhu tubuh gua. Nah, kalau dimasukin ke lemari es, gue mau kasih lihat dulu aja sih dia bakal ngedropnya sampai ke berapa derajat Celcius. Dan setelah gue masukin ke lemari es, ini dari 30 derajat Celcius dia turun ke 27 gitu. Tapi menurut gue mestinya sih ya suhunya lebih rendah dari ini ya. Secara ini kan lemari es. Jadi menurut gue sih ini mungkin temperaturnya nggak tepat-tepat amat. Dan di fitur navigasi atau penunjuk arah lah gampangnya, disinilah gue lebih condong untuk menyukai Suunto 5 karena si Coros Pace 2 itu nggak ada sama sekali yang namanya fitur kayak navigasi gitu. Kenapa fitur navigasi menurut gue pribadi penting? Karena kan gue suka olahraga lari dan cukup bosen kalau misalnya lu lari di tempat yang itu-itu lagi. Nah, dengan adanya fitur navigasi di sebuah smartwatch, misalnya nih ada POI. POI itu jadi lu misalnya suka sama suatu titik lokasi, lu tinggal save karena lu tinggal memilih your location dan itu dia akan menjadi sebuah POI. Lu tinggal tandain itu titiknya, point of interestnya sebagai apa, tempat mau memulai kah atau enggak, tempat makan kah atau apapun yang lu pahami tempat itu sebagai apa gitu. Nah, kalau misalnya yang lainnya lagi, lu pengen sebuah rute yang baru untuk lu latihan, ya lu tinggal bikin di aplikasi Suunto. Nah, misalnya kayak gua di sini ngider-ngider daerah rumah gua BSD gitu. Itu tinggal lu bikin, lu pindahin ke jamnya dan lu bisa lihat sini, ya tinggal lu navigasiin aja. Tinggal lu pilih olahraganya misal lari dan bagian navigasinya lu tinggal ganti ke si ngider-ngider BSD ini gitu. Dan your location yang tadi yang bisa lu save atau enggak lu cuma pengen tahu doang juga bisa. Tapi tentunya jangan lupa harus ada koneksi GPS ya. Kalau misalnya di dalam ruangan agak sulit pastinya. Terus navigation settingnya lu bisa ubah-ubah, begitu juga dengan satelit GPS sistemnya. Nah, kita sampai di bagian sport feature di mana gue tadi pas awal gue udah kasih tahu, gue udah cek untuk renangnya, untuk larinya, untuk gymnya, dan untuk trekkingnya. Walaupun kedua jam ini memiliki cabang olahraga atau kegiatan melebihi dari 4 kegiatan olahraga yang gue coba itu. Kayak misalnya si Coros itu ada 11 dan Suunto ada lumayan banyak. Dan gue mulai dengan membahas perencanaan yang bisa dilakukan di kedua jam ini dan masukan-masukan selama trainingnya. Dan kalau ngomongin training plan dan workout program, gue bahas dulu ya satu-satu. Yang pertama, si Suunto 5 ini ada yang namanya fitur adaptive training plan, di mana lu tinggal ke setting dan lu pilih training. Nah, lu tinggal nyalain guidance-nya seperti ini, adaptive training guidance-nya. Terus lu kasih tahu si Suunto 5 ini apa fitness goals-nya, apakah nge-boost,
improve atau enggak hanya memaintain kondisi fitness lu gitu. Dan kalau udah tuh nanti dia akan memberikan rekomendasi-rekomendasi berdasarkan rekaman-rekaman data olahraga lari lu, dimana lu bisa lihat di sebelum lari misalnya. Nah seperti ini ada training plan available. Nah itu semuanya tinggal lu ikutin aja. Memang tidak ada semacam kayak latihan dada atau enggak latihan lari yang spesifik gitu, tapi lebih kayak semacam anjuran-anjuran seperti ini gitu, yang lu bisa lihat juga di sini training. Nah selain tadi ada durasinya, ini juga bisa memperlihatkan kayak dalam berapa hari atau berapa hari ke depan atau dalam minggu ini tuh ada kayak plan exercise apa, lu tinggal ikutin intensitasnya. Again ini nggak ada spesifik lari dan lari semacam apa, tapi lebih kayak easy, moderate, easy, kayak semacam gitu. Dan ini juga ada kayak grafik average-nya. Dan kalau menurut gua sih ini kurang asik ya, atau nggak tahu apakah karena gua belum menemukan fitur yang lainnya lagi. Karena kalau gua bandingkan dengan Coros, gua lebih suka di sini karena gua bisa membuat workout programs dan training plans. Oke, apa itu workout programs? Workout programs basically lu bisa kayak bikin latihan lu sendiri. Tinggal lu pilih lu mau lari atau bike, swim atau strength training. Dan lu misalnya udah pilih, lu tinggal mau bikin intervalnya sendiri misalnya, itu juga bisa, tinggal lu pilih. Dan semuanya itu di aplikasi dulu ya by the way. Dan setelah udah di aplikasi, kita mundur sedikit, kalau misalnya lu nggak mau bikin sendiri, lu juga bisa memilih latihan-latihan yang sudah dibuatkan oleh Coros bekerja sama dengan trainer-trainer profesional. Gue tinggal klik get it now, dan dia akan langsung nyambung API-nya ke aplikasi Coros gua. Jadi tergantung, kalau misalnya lu mau bikin sendiri lu bisa tinggal pilih create program, atau enggak lu juga bisa ibaratnya ngopas dari apa yang sudah dibuatkan oleh Coros berkolaborasi dengan profesional atlet ini. Nah, kalau misalnya programnya udah, lu tinggal buat yang namanya sebuah training plan, karena jadi training plan itu kumpulan dari program-program yang lu bikin atau enggak lu kopas dari si Coros. Training plan, lu bisa create plan di sini. Misalnya ini week 1, lu mau apa? Add existing workout program. Nah, yang tadi lu udah save-savein atau lu udah buat programnya, lu bisa tinggal masukin. Misalnya lu mau latihan strength routine ya. Strength routine ini hari Rabu. Tinggal lu add. Udah, kalau misalnya lu udah add semuanya, lu tinggal save, dan gua langsung kasih lihat di jam gua nih. Di jam gua lu bisa lihat di sini langsung ada si today's plan-nya. Itu adalah program yang gua udah buat dan sudah gua plankan ya. Jadi kenapa dia bisa ada di today? Karena dia sudah terencanakan oleh gua. Jadi ya lu tinggal ikuti. Kalau misalnya mau ya tinggal lanjutin start. Gitu. Menurut gua sih ini sebuah unique selling point banget ya untuk sebuah sport watch entry level. Udah bisa ada kayak perencanaan seperti ini yang cukup komprehensif dan cukup intuitif. Ini menurut gua layak diapresiasi. Nah, gue sudah mencoba tracking menggunakan si Suunto 5, di mana si Suunto 5 ini fitur trackingnya itu bisa lo kombinasikan agar mendapat data insight yang lebih lagi, yaitu dengan si Suunto Plus, dan lo pilih si Climb. Nah, apa aja yang ditampilkan kalau misalnya lo pilih opsi data insight Climb, yaitu di bagian kiri ini ada si Climb counternya, di mana si Suunto 5 ini akan notice kalau misalnya ada kenaikan secara continuous sebanyak 10 meter gitu. Nah, akan terpapar di sudut kiri atas. Dan yang bagian kanan itu adalah grade yang dalam persen, di mana arrow-nya itu akan mengikuti ya. Kan kalau misalnya lu naik gunung kan nggak selamanya lempeng naik ke atas kan, pasti ada suatu bagian kayak merata terus agak menurun. Nah, itu di situ bisa terpapang persenannya. Nah, di bawahnya itu baru total semua kenaikan dari
pendakian lu atau perjalanan lu. Di sini gua 56 meter. Dan yang paling kanan itu yaitu vertical speed-nya. Jadi kayak secara vertikal tuh speed-nya berapa meter per jam. Dan kedua jam baik Suunto 5 atau Coros Pace 2 memiliki fitur lock dan unlock screen. Jadi lu nggak perlu takut kalau misalnya lagi trekking, kena ranting, kepencet-pencet, itu aman sih. Dan sekarang gue bakal coba lari menggunakan si Suunto 5 dan Coros Pace 2. Tapi sebelum gue mau kasih lihat data-data apa aja yang bisa didapatkan kalau lo lari dengan kedua jam ini, gue mau kasih tahu kalau misalnya yang si Suunto 5 kan gue sempet bilang di bagian navigasi tadi dia bisa menampilkan rute. Nah bayangin kalau misalnya lo mau lari bosen, nah terus lo pengen kayak ada rute-rute baru, nah lo cuma tinggal bikin di Suunto app dan lo bisa langsung kirim ke jam lo. Nah ini caranya segampang ini loh. Jadi pas kalau lu udah buka si Suunto-nya itu, lu tinggal ini yang kuning-kuning itu heat map, frequently used tracks by the community. Untuk apa? Untuk lari. Jadi di daerah sini tuh yang warna-warna ini tuh orang pakai jalur ini untuk lari. Dan gua akan bikin, tinggal pencet plus, create route. Nah, kita tentuin 2 titik aja cukup. Misalnya kita lagi di sini kan yang hitam, ini titik A-nya. Terus kalau misalnya ini mau titik B-nya mau kemana? Nggak perlu kayak sejengkal aturan ngatur-ngaturnya, cukup kayak dia bakal kayak cari jalan yang memang sering dilewati orang untuk lari. Nah lu tinggal pindah-pindah aja, jadi cuman fokus ke 2 titik. Misalnya lu mau muter kayak gini. Nah basically itu kalau misalnya lu udah tinggal next. Terus yang ini gua tes aja ya, tulisannya tes. Terus kita save. Oke, kalau misalnya udah, dia bakal langsung sync. Dan lu juga bisa share ke teman-teman lu. Oke, nah buat kayak kasih lihat biar kebayang kan, gue selalu bilang kayak navigasi yang ada rutenya itu menarik banget karena allow lu untuk mengeksplor area-area lari yang baru. Nah ini yang gue suka, belakangan gue lari. Nah kan enak tuh, banyak jalan-jalan yang mungkin kalau misalnya gue nggak memiliki jam dengan fitur rute nggak mungkin gue lewati, karena kayak banyak jalan-jalan kecil atau gang-gang gitu. Dan gue bakal kasih lihat setelah tadi rute, gue bakal kasih lihat data apa aja yang lu bisa dapatkan kalau lari menggunakan Suunto 5 dan Pace 2 atau enggak Coros Pace 2. Nah, kalau misal Suunto 5 itu ada 3 jenis running, yaitu basic, ada race, dan ada power juga. Nah, bedanya apa? Kalau misalnya si running dan basic, ini tampilannya seperti ini. Lo bisa lihat ya, ini heart rate, ini waktu, ini basic gitu. Jadi gak ada yang gimana-gimana amat. Ini basic tampilannya. Dan kalau lu pencet kanan bawah ini buat kayak lap. Ini navigasinya yang tadi. Oke, ini basic ya. Nah, gue mau kasih lihat tampilan datanya kalau running menggunakan mode power. Oke, dan gue bakal kasih lihat kalau misalnya lu lari pakai Suunto 5 dengan mode runningnya yang power. Tampilan datanya seperti apa sih? Kita lihat. Nah, lu notice ya bedanya di sini ada semacam kayak petir. Ini dia bisa menghitung running power lu gitu. Lu bisa lihat di sini nanti kayak per lapnya ini kayak in average running powernya berapa. Dan gue kasih lihat kalau misalnya gue memilih running dengan mode race, mode ini menampilkan data apa aja, gue kasih lihat. Lo bisa lihat di sini perbedaannya udah nggak ada yang, kalau tadi kan power ada kayak petirnya, ini nggak ada. Dan tadi kalau misalnya dia yang yang power, notice ya di sini average-nya di sini per lap-nya itu tadi petir, sekarang jadi hati, gambar hati, jadi kayak average heart rate gitu. Dan gue bakal kasih lihat data apa aja yang bisa lu nikmatin kalau misalnya lu lari menggunakan si Coros Pace 2. Gue langsung start aja ya, buat kasih lihat ininya datanya. Ini distance, pace, terus ada heart rate, cadence, time of the day. Ini running power yang tadi kalau lu lihat kan, kalau si Suunto 5 itu bisa
running power juga, ada petirnya gitu, tapi dia harus di mode running yang power. Kalau ini basicnya si runningnya si Coros udah ada. Dan ini stamina, kita lihat aja apakah akurat atau enggak. Ini aerobik dan anaerobik. Dan ini lap time, lap distance, lap pace, elevasi, ini distance, ini pace. Dan sekarang gue bakal kasih lihat pengaturan yang lu bisa atur kalau misalnya lu lari menggunakan Coros Pace 2. Kita lihat ini activity alert. Sayangnya gue setelah coba beberapa kali lari itu nggak ada tuh yang namanya target. Nah, dia cuma ada alert, dan distance alert ini berarti bukan per 1 km ya, tapi pas mencapai 1 km dia akan mengalert lu. Nah, soalnya nggak tahu cuman gue doang atau banyak orang, karena gue pikir ini awalnya tuh kayak per 1 kilo, ternyata bukan, tapi saat lu udah 1 kilo, nah itulah dia akan memberikan alert gitu. Jadi ini bukan target ya, kayak yang Shizunto 5. Nah, ini pace alert standar lah ya, cadence, HR alert. Nah, ini yang gua nggak dapet nih di Sunto 5. Jadi nutrition alert, jadi kayak lu mau per durasi interval berapa menit untuk diingatkan untuk minum atau nggak makan energy bar, itu kan penting ya. Lu nggak boleh dehidrasi atau nggak kekurangan nutrisi. Ini power alert, dan udah sih, ini aja pengaturannya. Dan langsung aja kita coba untuk lari ya, dengan menggunakan si rute Sunto 5, dan kalau si pace itu kan nggak ada. Langsung mulai. Oke, dan gue bakal kasih lihat ini hasil lari gue sekitar 9 kilometeran kalau si Sunto 5. Nah, ini enaknya yang gue suka nih kalau si Sunto 5 itu kan bisa ada setting target. Jadi kan target gue waktu itu 10 kilo. Nah, ini kayak kurang, makanya dibilang 90% dari target. Cukup informatif, ini pace-nya, terus cadence, steps, heart rate, terus ini intensity zone-nya. Jadi kalau misalnya gue nyalainnya pace, dia jadi yang nyala ini yang si kayak jam ini. Kalau misalnya heart rate zone itu bakal yang gambar hati yang muncul, yang menyala. Nah, terus kalau misalnya ini kalorinya, kan gue udah bahas di bagian kalori, memang dia selalu lebih besar si Sunto 5. Ini recovery time-nya 59 jam, PTE, EPOC. Enaknya nih VO2 max bisa lu langsung lihat setelah lu latihan. Kalau misalnya di Coros enggak. Ini ascent descent-nya ya cukup oke sih. Nah, terus kalau misalnya ini pace average max-nya bisa dilihat juga, dan kalau misalnya gue pencet tengah, ini langsung kayak ada per lap-nya, catatan waktunya, dan average heart rate-nya. Cuman bedanya kalau misalnya lu tadi settingnya power, dia bakal muncul di sininya tuh yang power, tapi kan sayangnya gue nggak punya power meter atau enggak aksesoris tambahan yang bisa membantu si Sunto 5 ini untuk mengukur power. Walaupun tampilannya tadi kan gue udah kasih lihat udah ada kan, tapi ternyata nggak bisa, gue mesti punya running pod. Dan ini rekaman data running gua sama dengan sesi running yang tadi gua kasih lihat di Sunto 5. Memang lu bakal notice di sini tuh jaraknya beda ya. Kalau misalnya tadi Sunto 5 rekamnya 9, tapi gua info dikit dulu. Memang gua nyalahinnya yang ini agak sedikit telat, jadi ya masih oke lah ya, nggak terlalu beda jauh. Tapi mungkin lu bisa lihat di sini pace-nya di sini ini gua terrekam lebih cepat. Kalau misalnya tadi di Sunto 5 ini 8.16, di sini 8.9. Nah, biar ketahuan bedanya, ini bisa lihat average pace, max-nya dikasih lihat juga, average power. Nah, ini nih yang kalau misalnya di Sunto 5 mesti pakai mode yang berbeda dan harus ada aksesoris. Kalau misalnya dari Coros, dia langsung dapat powernya langsung di jamnya gitu. Perkara akurasinya gimana, gue jujur belum tahu lebih detail karena gue belum ada alat pembandingnya. Nah, katanya sih kalau berdasarkan riset gue harus membandingkan dengan kayak running pod yang ditaruh di sepatu itu. Nah, lanjut ya. Ini power, average cadence, heart rate ini, dan ada aerobic, anaerobic. Recovery time-nya memang mirip-mirip ya. Tadi kalau misalnya lu lihat itu kalau nggak salah 48 jam kalau nggak salah. Kalau di Sunto 5 maksudnya. Tapi yang agak sedikit beda itu elevation gain-nya, lu bisa notice di situ. Dan feeling gue sih gue nggak mendapatkan elevation gain sebanyak ini ya. Mungkin yang lebih tepat dalam hal ini si Sunto 5 gitu.
Terus kita lihat lagi kalori, ya seperti yang gua komenin di segmen kalori, selalu si Coros ini mendeteksi jumlah kalorinya lebih sedikit dibandingkan si Suunto 5 gitu. Makanya gue nggak pernah ambil mentah-mentah tangkepan data dari sebuah smartwatch atau smartwatch untuk urusan kalori, karena kadang sih random banget menurut gue. Nah kalau misalnya ini sekarang gue mau kasih lihat labnya, ini per 1 kilometer dikasih lihat, oke lah, cukup komprehensif ya. Untuk mode olahraga weight training, si Coros Pace 2 ini bikin gue excited karena walaupun dia sebuah jam smartwatch entry level, dia udah bisa menghitung repetisi secara otomatis. Dan yang kedua ada body heat map-nya. Jadi kalau misal lu lagi chest press atau bench press itu nanti bakal kayak kedeteksi bagian mana yang lu buat latihan. Dan kalau misalnya si Suunto 5, gue sih ngelihatnya ya ngerasa biasa aja ya, cuma ada heart rate sama kalori. Tapi apakah yang dijanjikan di sini tepat? Kita langsung coba ya. Kita langsung coba strength. Kan? Kita bisa lihat ini fast alert-nya 60 second. Dan kita coba start ya. Nah, bedanya kalau misalnya di Garmin, gue ngomongin Garmin karena dia ada auto repetitionnya juga, jadi relevan. Kalau di Garmin itu dia auto detect. Nah, tapi berdasarkan pengalaman gue, auto detect-nya suka ngaco. Kadang gue lagi bench press atau apa, dia malah kenalinnya workout yang berbeda. Nah, ini jadi untuk memitigasi itu dia bisa pilih dari awal. Oke, sekarang kita coba mau latihan chest ya. Sedangkan untuk Suunto 5, untuk weight trainingnya, menurut gue sih ini biasa banget ya. Walaupun dia ada opsi seperti kayak Suunto Plus, tapi kayak ya udah nggak ada yang terlalu berkaitan dengan weight training kalau menurut gue. Di sini ada intensity zones, targetnya apa? Durasi dan distance. Dan ini nggak ada bedanya kalau misalnya dengan lu mengatur untuk kegiatan lari atau trekking gitu. Jadi kayak nggak ada yang khusus untuk si weight training. Menurut gue sih ini agak sayang ya. Oke, kita langsung coba aja. Oke, ini hasil auto rep-nya dari si Pace 2 saat gue coba bench press. Actualnya 8, tapi yang direkam cuma 4. Nah, gue bingung ini salahnya hampir 50%-nya ya. Dan kalau misalnya di jam lain yang memiliki fitur auto rep, biasa kalau salah itu bisa dibenerin. Nah, kalau misalnya ini gue belum menemukan cara untuk ngebenerinnya sih. Gitu. Jadi ya udah, ini salah gitu untuk bench press. Ya, sedangkan untuk Suunto standar banget ya. Ini cuman kalori, average heart rate yang sekarang. Udah sih, gitu aja. Oke, tadi gue barusan kelar incline dumbbell bench press. Ini actualnya 8, tapi yang dibaca oleh si Pace 2 itu 7. Ya, cukup oke ya. Maksudnya memang untuk fitur seperti ini nggak bisa 100% akurat. Jadi kalau masih bedanya 1 atau 2 repetisi, masih oke lah. Kita coba latihan lainnya lagi ya terakhir. Dan untuk decline, latihan decline dada, ini agak jauh ya. Actualnya 8, tapi yang dihitung di sini itu cuma 4. Dan menariknya di Coros Pace 2, kan kalau lu nge-gym atau weight training kan nggak mungkin cuma satu otot ya. Pasti kan ada otot besar, ada otot kecil. Nah, ini lu bisa langsung ke next part. Misalnya tadi udah chest, sekarang lu mau apa lagi? Nah, bisa nih ke arm misalnya, mau main bicep gitu. Nah, itu bisa. Tapi langsung kita sudahi aja. Dan ini hasilnya, tadi gue coba 3 set data-datanya. Bagaimana dengan yang ini? Ini kalau menurut gue agak rancu, gue kurang paham kenapa ada steps, intensity zone. Jadi kalau buat weight training, gue pastinya kalau sebagai user akan lebih prefer menggunakan si Coros Pace 2. Nah, tapi seperti yang tadi gue bilang,
si Coros Pace 2 ini kan memiliki body heat map. Nah, gue bakal kasih lihat nih hasil latihan gue tadi kalau di display body heat mapnya di aplikasi si Coros. Ini data-data yang bisa lu lihat, benar ya, tadi 3 set ya. Ini si muscle heat mapnya, sorry bukan body heat map. Lo bisa lihat di sini cukup menarik ya. Di sini hasil-hasil latihannya yang selama 1 bulan terakhir gue kenain apa aja bagian-bagian tubuh yang gue latih. Ini bisa last 3 months, like 6 months, tapi kan gue juga baru pakainya juga relatif baru. Bisa di belakang, ini gue belum pernah latihan ini. Jadi cukup menarik sih, gue belum pernah dapetin experience seperti ini kayak muscle heat map di jam-jam lainnya, entah itu Garmin juga ataupun si Fitbit juga gue belum ketemu nih yang kayak gini. Dan ini heart rate, oke sih cukup menarik dan menurut gue untuk mengharuskan user menentukan jenis atau enggak bagian dari tubuh yang dilatih itu menurut gue lebih baik daripada auto detect kayak si Garmin yang akhirannya detect-nya salah, detect jenis latihannya. Dan ini tampilan hasil dari weight training gue di Suunto. Ya gue jujur berharap lebih sih sama Suunto. Instead of cuman ya seperti ini, lu bisa lihat sendiri. Rasanya kurang layak kalau misalnya mengklaim ada mode olahraga weight training tapi data yang diberikan hanya seminimalis ini ya. Oke, jadi kalau misalnya untuk mode olahraga di Pace 2 ada juga yang namanya Full Swim. Kita pilih Full Swim. Kita tentuin dulu ini kira-kira berapa sih luasnya, panjangnya. Misalnya kalau dia ini ada sekitar 80. Kita coba ya, 80 meter. Terus setting lainnya itu ada activity alert, distance alert, heart rate alert. Nah, kita langsung aja ya, kita coba, kita start. Dan ini gue juga di saat yang sama gue akan coba mode olahraga pool swimming di Suunto 5, tapi kita lihat pengaturan apa yang ditawarin. Ini Suunto Plus, pulangnya ini juga bisa diatur ya, diatur. Kita lihat, kita samain tadi gue tesnya ceritanya ini 80 meter, ini ancar-ancar aja sih. Kita coba samain pull length-nya. Oke, intensity zones ini lu bisa atur mirip-mirip lah ya tadi kayak si Pace 2. Ada enaknya di sini ada target ya. Kalau di sini ada targetnya tuh bisa distance, duration, tapi kita biar sama karena si Pace 2 tuh nggak ada targetnya gitu. Wrist heart rate kita lihat ya di sini. Oke, dan Suunto Plus kayaknya sih nggak ada yang relevan untuk latihan gua kali ini. Mungkin kelebihannya dia bisa Strava relative effort, mungkin gue coba masukin aja ya. Gue coba kita start. Oke, ini jadi di Pace 2, hasil gue coba tadi distance-nya 480. Bedanya yang gue temukan kalau di Pace 2 ini gue bisa melihat heart rate-nya, jadi ada kayak namanya swim heart rate gitu. Jadi gue bisa sembari berenang ngintip-ngintip heart rate gue. Dan di sini juga ada lap time, ini gue lagi nyalain. Dan di sini juga bisa kayak lap distance, lap pace. Oke, dan ini di Suunto 5 ini tadi sama ya, ininya jaraknya yang udah gue tempuh buat berenang 480 sama kayak si Coros Pace 2. Lo bisa lihat juga ini kayak per lapnya, jadi per lapnya sama. Semua smartwatch tau gue kanan bawah itu buat kayak gonta-ganti lap. Dan ini ada kayak semacam kompas, dan ini gue masukin lewat si Suunto Plus, kan ada Strava, gue coba ini buat kasih lihat kayak relative effortnya. Nah, kalau tarik kesimpulan untuk sport featuresnya, menurut gue untuk beberapa cabang masing-masing jam punya kelebihan dan kekurangannya. Jadi gue mendingan tarik kesimpulan berdasarkan olahraga yang gue experience aja ya. Misalnya kayak lari, kalau menurut gue data yang diberikan Coros Pace 2
itu lebih mengerti pelari kalau menurut gue, atau nggak setidaknya kayak gue yang lagi suka lari, hobi lari, itu kayaknya gue lebih ngerasa di ngertiin karena running power itu nggak usah beli power meter lagi, karena kan tadi gue udah sempat mention ya kalau running di sini sebenarnya dia bisa menampilkan data power tapi lo harus beli power meter lagi, itu loh yang ditaruh di sepatu. Dan kalau misalnya kalau latihan itu juga lebih banyak variasinya, kadang kan gue nggak terlalu mau mikir, gue bisa copy paste dari si website Corosnya, dia banyak beberapa ada latihan lari yang tinggal gue kopas. Kalau nggak mempertimbangkan bagian navigasinya, gue bakal pilih si Coros Space 2, tapi sayangnya ini kan belum ada navigasi, jadi gue agak bimbang juga sih kalau misalnya mengingat lari ini oke datanya tapi nggak ada fitur navigasi rutenya, itu buat gue ya agak ganjel aja. Nah kalau untuk yang kedua, untuk si gym menurut gue sih ini udah definitely the winner lah, walaupun memang keakurasian kayak auto repetitionnya itu ya kadang oke untuk beberapa jenis weight training, tapi ada juga yang flop banget, kayak misalnya yang tadi kan ada bedanya sampai setengahnya 50% auto repetitionnya gitu. Tapi setidaknya oke lah untuk entry level, bisa membantu lu latihan weight training untuk lebih optimal lagi dibandingkan ya si Suunto 5 ini terlalu minimalis menurut gua. Dan kalau untuk yang swim, note gua karena gue juga nggak terlalu sering sih sebenarnya swim, tapi yang gue notice banget itu kalau misalnya berenang gue masih bisa tetap melihat heart rate yang direkam oleh jam gitu. Sedangkan kalau misalnya si Suunto ini setelah gue kelar baru dikasih lihat average heart rate-nya. Kalau buat gue sih lumayan membantu ya, bisa lihat heart rate sembari berenang gitu. Dan yang keempat itu ya tracking. Tracking kalau menurut gue sih cukup oke, keduanya cukup balance, walaupun menurut pertemuan gue tuh secara altimeternya memang agak berbeda ya. Jadi kadang Coros ini bisa lebih mendekati actualnya, ketinggiannya, altimeternya, tapi kadang juga lebih si Suunto gitu. Jadi kayak kalau untuk tracking gue belum menemukan mana yang lebih menonjol dibandingkan yang mana gitu. Nah untuk kayak smart feature-nya sebenarnya bukan kayak smart gimana sih, karena kalau smart feature kan lebih sebenarnya untuk si Apple Watch yang bisa Hi Siri dengan AI canggihnya. Kalau ini gue lebih ngomongin notifikasinya terhadap smartphone aja. Nah kalau misalnya lu telepon pakai Coros Space itu lu cuman bisa ngelihat dan bergetar aja, lu nggak bisa ngapa-ngapain kalau itu WhatsApp call. Tapi kalau call ya lu juga sebenarnya nggak bisa ngangkat, cuman bisa nge-reject atau nge-mute. Sedangkan kalau misalnya si Suunto 5 lu mau ditelepon pakai telepon biasa atau WhatsApp call, tetap lu bisa pilih answer atau nggak decline. Tapi ngomongnya bukan di sini ya, tapi cuman buat kayak penerima atau penolak aja. Dan untuk message lu jangan berekspektasi gimana-gimana banget, karena ini ya cuman tugasnya sebagai mendisplay message-nya gitu. Jadi ya harus lu manage ekspektasi, nggak bisa lu pengen kecanggihan ala Apple Watch banget tapi juga kecanggihan sebuah sport watch. Jadi kayak memang mesti milih sih di sini. Dan sekarang gue akan mengomentari aplikasi dari Suunto dan si Coros ini. Karena menurut gue, lu nggak cuma beli sebuah sport watch, tapi lu juga membeli sebuah ekosistem. Nah, bagaimana si aplikasinya menurut pandangan gue pribadi ya. Nah, kita mulai dulu dengan si Suunto 5. Nah, si Suunto 5 ini menurut gue kan udah coba beberapa produk Suunto. Memang ini ya dibilang paling komprehensif enggak, tapi kalau setidaknya kalau lu baru mulai kayak mau latihan training, gue selalu ngomong ini kayak setidaknya keterbatasannya itu bisa jadi sebuah kelebihannya. Jadi karena nggak terlalu banyak kayak data points yang terlalu intimidatif, tapi kalau misalnya menurut gue lu pengen sesuatu dari sebuah aplikasi olahraga dalam hal program latihan dan kayak insight-insight lainnya, menurut gue sih si Suunto masih banyak ruang untuk improve ya. Karena kalau misalnya kita komen ini di halaman home-nya cukup straightforward. Ini kalau gue mau bikin rute tinggal gue pencet aja bagian yang ada kayak map-nya kayak gini. Nah ini bagian yang paling gue enjoy sih sebenarnya di aplikasi Suunto ini, yaitu membikin rutenya itu simple ya. Garmin juga simple sih, tapi kayak gue suka aja user experience-nya. Terus kita cek lagi, ini juga ada tanggal atau enggak kalender latihan standar lah ya. Terus kayak apa aja yang lu udah lakuin, terus past activities lu, terus kita bisa lihat diary, misalnya mulai dari aktivitas ngapain aja, lari atau enggak tracking atau ngapain aja, steps, kalori, terus
Dari sleep tracking, itu tadi gue udah bahas ya di bagian sleep tracking, gue gak akan detailin lagi. Ya overall menurut gue Suunto kalau misalnya hanya untuk mendisplay data itu cukup oke, user experience-nya oke, tapi kalau misalnya lu pengen insights yang lebih lagi atau gimana lah, lebih detail gitu atau nggak memberikan masukan, nah disinilah dimana si Coros Space tuh menurut gue cukup oke ya. Kenapa? Karena tadi kan gue udah sempet bilang dari training plan atau nggak workout program itu hanya dimiliki oleh si Coros Space tuh kalau di compare sama si Suunto 5, karena kalau Suunto 5 kan tadi pakainya adaptive training plan gitu, lu nggak bisa luas copy paste. Nah kita langsung cek di aplikasi. Nah untuk aplikasi Coros menurut gue sih ya secara tampilan ini gue lebih suka Suunto 5, tapi again itu preferensi pribadi karena gue ngerasa the way mereka mendisplay datanya itu lebih cantik aja. Kalau misalnya si Coros ini ya jujur gak terlalu beda jauh. Ini ngomong kosmetik sih memang, kosmetik dari sebuah user experience sebuah app. Ini kayak apa ya, kalau misalnya lu pakai smartwatch yang harganya lebih entry level lagi atau lebih murah, itu tampilannya semacam ini gitu. Tapi bukan berarti ini aplikasi aja jelek, karena gue paling suka itu bagian dari si workout programnya. Karena ibaratnya dengan harga entry level lu bisa dapetin sesuatu yang komprehensif, bisa mendapatkan insight gue mesti ngapain, terus bisa pakai training plan-nya untuk menjadwalkan latihan-latihan lu. Itu menurut gue menarik ya, aplikasinya itu mengakomodir untuk hal-hal seperti itu gitu. Dan kalau misalnya untuk penampilan data, paling ya tadi mungkin lu udah dengar kalau misalnya di bagian sleep tracking itu agak aneh, dimana kalau misalnya gue mau mendisplay data, gue jadi dari musik kayak gini, mesti mendadak jadi kayak landscape tuh, kayak nonton Netflix. Menurut gue itu agak aneh ya. Dan overall lagi yang gue suka yaitu mentransfer rute, karena kalau tadi kan gue sempat bilang juga kalau Suunto itu aneh banget, dimana lo harus meng-copy paste dan taruh di browser untuk mentransfer atau nggak meng-save dalam bentuk format GPX. Kalau di sini udah tinggal kayak export aja, ada format GPX, ada format fit, itu semuanya bisa dilakukan lewat aplikasi. Oke, untuk battery and durability, kalau lu nanya untuk battery pemenangnya siapa, clear winnernya udah pasti si Coros Space 2. Karena awalnya juga gue pikir kayak ini YouTuber luar lebay aja, tapi memang bener untuk kayak jam entry level yang baterainya bener-bener bisa diandelin, gak cuman manis di on paper, menurut gue si Coros Space 2 itu oke banget gitu. Walaupun memang keduanya itu punya manajemen baterainya masing-masing, kayak even si Suunto 5 ini punya ada dua, si performance sama si endurance. Endurance itu intinya GPS-nya kualitasnya diturunkan ke level good aja, nggak yang the best, tapi dengan harapan si durasi baterainya itu lebih panjang. Nah tapi berdasarkan temuan gue, ya nggak ada beda-bedanya amat sih, dan ini tetap si Coros Space 2 tanpa gue mengaktifkan fitur battery managementnya yang namanya Ultramax itu, ini selalu lebih awet durasi pemakaian dibandingkan si Suunto 5 ini. Ibaratnya ya 1:2 lah, jadi kayak kalau lu nanya baterai mana yang lebih oke, ya jawaban gue ini gue bisa kasih jawaban gamblang si Coros Space 2 ini. Nah kalau untuk kayak durability ya dari kayak build quality-nya aja juga agak beda. Ini kan lebih kayak rasanya agak plastiki gitu ya, namanya juga kayak lebih ke sport watch gitu. Kalau yang ini ya tetap ya memang sport watch juga, tapi build quality-nya tuh kayak gue lebih percaya kalau ini kayak pentok, gue lagi jalan, setidaknya ini kayaknya lebih survive sih dibandingin si ini, si Coros Space 2. Tapi menurut orang Coros Indonesia, mereka mengklaim kalau di bagian bawahnya itu yang ada sensor-sensornya itu nggak terlalu gampang lecet lah compare to Garmin loh. Itu pendapat mereka pribadi loh. Gua belum coba karena gue juga nggak berani buat banting-banting. Jadi gue nggak bisa ngomong banyak unless gue bisa banting kayak video Garmin Instinct gue yang gue banting-banting itu gue nggak masalah gitu. Tapi karena ini gue ragu, ini agak plastiki, jadi ya gue nggak mau sampai disuruh ganti lah ya. Gue nggak mau banting-banting. Oke, dan untuk ease of use dan comfortability-nya. Ease of use itu maksudnya kayak seberapa mudah sih untuk menggunakan semua fitur-fitur yang ada di jam ini. Nah, menurut gue kalau Suunto mungkin agak kurang fair karena gue udah pernah nge-review jam-jam Suunto lainnya. Jadi kayak secara alamiah gue akan lebih familiar dengan kayak pencetatan-pencetannya. Tapi untuk ukuran produk yang baru pertama kali brandnya gue cobain, ini si Coros Space tuh udah cukup intuitif kok dengan tampilannya yang cuma 2 button. Dan kalau ngomongin terkait comfort juga
ya harus diakuin kalau gue pakai si Sunto 5 ini gue suka kayak ada merah-merah, sedangkan kalau misalnya si Coros Space 2 ini kan sama-sama ya, gue pakai ini seminggu lebih, mau mandi, mau berenang, mau tidur, gue pakai demi mendapatkan experience yang paling optimal. Ya ini gue suka merah-merah dan ini enggak gitu. Tapi itu sih mungkin pribadi ya, mungkin bisa jadi gue yang alergi dengan karetnya si Sunto, karena berdasarkan pengalaman yang lalu-lalu juga gue mengalami hal yang sama. Mungkin ini gue doang atau enggak yang lain juga punya masalah yang sama. Tulis di kolom komen ya biar gue juga tahu sebenarnya ada apa sih masalahnya dengan strap si Sunto ini, atau pengalaman pribadi gue doang. Nah, jadi apa kesimpulannya? Tapi sebelum jauh memberikan kesimpulan, gue mau infoin harganya. Kalau si Coros Space 2, si jam ini harganya 3.350.000. Kalau yang si Sunto 5 ini 4.950.000. Nah, kalau lu nanya atau enggak lu mencari produk atau enggak smartwatch yang ketahanan baterainya mumpuni, ya gue akan rekomendasikan si Coros Space 2 gitu. Tapi kalau misalnya lu tanya gue akan memberikan kriteria lanjutan. Gue pengennya sih si Coros Space 2 ini bisa punya fitur rute kayak si Sunto 5 ini, karena gue mengapresiasi banget kalau misalnya jam gue bisa kayak Google Map gitu. Jadi gue bisa explore area-area lari yang baru. Tapi again itu preferensi pribadi. Dan kalau misalnya lu mencari jam atau enggak smartwatch yang bisa memberikan training program dan training plan, nah kayaknya lu udah bisa jawab sendiri. Gue akan lebih merekomendasikan si Coros Space 2. Nah, tapi kalau misalnya lu mencari jam yang buat olahraga tapi juga dibawa casual, itu juga ya lumayan representatif lah dengan penampilan lu. Kalau menurut gue ini terlalu sporty dan mungkin untuk sebagian cowok akan terasa terlalu kecil. Nah, jadi gue akan rekomendasikan Sunto 5. Nah, jadi memang nggak ada yang kayak clear winnernya kalau menurut gue, karena ya tadi kalau gue pribadi gue pengennya tampilan seperti ini, punya training program seperti ini, tapi ada navigasi kayak si Sunto 5. Jadi ya lu bisa nilai sendiri. Again, gue selalu merekomendasikan mana produk yang sesuai dengan keperluan lu, karena tiap produk punya plus dan minusnya masing-masing. Oke, thank you. Sekian dulu untuk produk beta kali ini. Thank you banget atas perhatiannya dan sampai jumpa di, oh iya, Jangan lupa untuk like, subscribe, dan komen. Dan kalau misalnya lo mau mendukung channel ini lebih jauh, karena WIA.id atau Wear Indonesia adalah perusahaan e-commerce, lo juga bisa lo beli produk-produk yang gua review. Dan linknya gua udah taruh di kolom deskripsi. Thank you and until next time.